Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Serutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 27 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 November 2017 kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-16. Jadi ayat yang ke-16 ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi bila pembahasan sebelumnya berbicara tentang sampel beberapa contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-aqabah wa ma adra kamal aqabah, jalan yang mendaki. Jadi kita sudah sampaikan berapa contoh? Fakku raqabah 1. Terus? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah 2. Terus? Yatiman dha maqarabah 3. Berarti sekarang yang keempat. Au miskinan dha matrabah. Au miskinan dha matrabah artinya adalah membantu orang miskin dha matrabah yang sangat fakir. Berarti miskin itu tidak satu level. Ada yang miskin, ada yang miskin banget, ada yang sangat miskin sekali, ya. Miskin banget itu arti dari dza matrabah. Kesimpulannya seperti itu. Karena redaksi yang dibawakan oleh para ahli tafsir ketika mereka menjelaskan arti dari dza matrabah itu sangat beragam redaksinya, ya. Sehingga redaksinya macam-macam tapi kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama. Kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan. Super miskin, ya.
Orang miskin yang super miskin. Nah, kata-kata matrobah sendiri itu berasal dari kata turab. Turab itu artinya tanah. Za itu artinya punya. Berarti orang miskin yang punya tanah gitu. Gitu. Wah, masa orang miskin tuan tanah? Bukan orang miskin namanya. Mari kita dengarkan apa maksudnya. Apa korelasinya antara miskin dengan tanah. Saya akan bacakan beberapa redaksi penafsiran para ulama. Sebagian besar saya ambilkan dari tafsir At-Tabari. Pertama kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Dza matrabah al-mulqa fi at-tariq." Yaitu orang-orang yang terlantar di jalan. Orang yang terlantar di jalan. Alladzi laisa lahu baitun illa turab. Yaitu orang-orang yang enggak punya rumah, enggak punya tempat tinggal kecuali tanah. Orang yang tidak punya tempat tinggal kecuali tanah. Apa maksudnya? Maksudnya beratapkan langit, berlantaikan tanah. Itu maksudnya. Itu diperjelas oleh Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, maksud dari dza matrabah al-matruhu fil ard, yang terlantar di tanah. Alladzi la yaqihi syai'un dunat turab. Dia enggak punya sesuatu yang bisa menjadi alas antara tubuhnya dengan tanah. Alias sampai alas pun dia enggak punya. Jangankan rumah yang pakai keramik, tikar saja dia enggak punya. Jadi kalau kita lihat dza matrabah itu bukan orang miskin yang punya tanah, tapi orang miskin yang hidupnya di atas tanah. Kita ya di atas tanah. Bukan itu maksudnya. Di atas tanah itu maksudnya nempel langsung ke tanah, enggak ada keramiknya, enggak ada karpetnya, apalagi. Ya betul-betul di atas tanah karena memang dia enggak punya tempat tinggal. Ini maksud dari dza matrabah. Dalam riwayat lain Imam Ibnu Abbas menjelaskan, yaqulu miskinun dzu banina wa iyal. Yaitu orang miskin yang punya anak banyak dan punya tanggungan yang banyak pula. Sudah miskin, anaknya banyak pula. Bahkan ditambahkan oleh Imam Qatadah, muridnya Ibnu Abbas, kata beliau, dzul iyal alladzi la syai'a lahu. Punya banyak tanggungan, punya banyak anak, dan dia tidak punya apa-apa. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika dia nggak punya duit untuk beli makanan, maka dia cari makannya di mana? Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, alladzi ma'wahul mazabil. Yang tempat kembalinya nyari makanannya itu di tempat sampah. Mencari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang yang lebih mampu, yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memang makanan itu sudah layak dibuang, akan tetapi karena orang miskin ini
tidak bisa menemukan apa-apa kecuali itu, maka itulah yang dimakan oleh dia. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan miskinan dza matrabah, ini miskin yang betul-betul miskin. Bukan orang-orang yang pura-pura miskin. Ada? Banyak. Lu gue sih pada ngantri raskin. Gue mau miskin temenan. Nun sewu. Semuanya itu miskin beneran? Atau ada yang pura-pura miskin? Pura-pura miskin. Walaupun ketika dikatakan, orang miskin, mau nggak? Nggak mau. Sembarangan. Loh, nggak mau dikatakan miskin tapi ngantri raskin. Ya. Pakai gas yang berapa? Yang 3 kilo. Padahal ada tulisannya apa? Apa tulisannya di situ? Khusus untuk orang miskin. Penghasilannya cukup kok beli gas yang 3 kilo itu gimana tuh? Mbok kalau belum bisa bantu orang miskin, jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Kalau belum bisa bantu orang miskin, Anda ini belum bisa, kita ini belum bisa ngeluarin duit bantu orang miskin. Minimal jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Minimal niku. Minimal be ora. Kuwi ora kebangetan temen. Ya. Saya enggak berbicara tentang orang-orang yang memang miskin. Monggo, kalau itu memang subsidi dari pemerintah silakan. Akan tetapi saya sedang berbicara tentang orang yang mampu. Kalau mampu di Indonesia itu ukurannya apa toh? Pegawai ya. Itu PNS tuh mampu nggak kira-kira? Mampu nggih? Apa mana wis sertifikat ya? Kuwi kira-kira tes wonten mboten sing PNS sertifikat tukune gas sing 3 kilo. Nah, gue kayaknya akeh sing kena gue. Memang Ustadz beli yang mana? Ya alhamdulillah lah, kawit mien, tukune sing rolas. Alhamdulillah. Ya saya nggak katakan haram, cuman ya mungkin minimal syubhat gitu ya. Abu-abu. Ya. Minimal abu-abu lah. Dan meninggalkan sesuatu yang abu-abu itu lebih aman. Wa man ittaqas syubuhat, dan barang siapa wa man waqa'a fis syubuhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, yang masih abu-abu enggak jelas, maka dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok kita bicara gas ini? Masalah orang miskin. Ya. Kenapa Ustaz kita bantu orang miskin? Kenapa kita bantu orang miskin? Satu, karena itu perintahnya Allah dan Rasulnya SAW. Karena itu perintahnya Allah dan Rasulnya SAW. Jadi kita membantu orang miskin itu bukan sekedar karena faktor kemanusiaan. Iya, memang betul secara kemanusiaan bahwa kita yang mampu punya tanggung jawab moral untuk membantu orang-orang yang miskin. Akan tetapi di dalam agama kita, membantu orang miskin itu bukan sekedar faktor kemanusiaan. Bukan hanya berbicara tentang etika, kepantasan, bukan. Bukan hanya itu. Dan nanti akan kita bahas insyaallah di ayat berikutnya. Tsumma kana minal ladzina amanu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah di ayat yang ke-17 dengan agak luas lagi. Akan tetapi ketika kita membantu orang-orang miskin, itu betul-betul karena dorongan keimanan.
Karena kita yakin membantu orang miskin itu berpahala. Karena kita yakin membantu orang miskin itu bisa jadi ibadah. Sehingga bukan sekedar akan mendapatkan nama yang harum di dunia, tapi juga insya Allah akan mendapatkan balasan yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk membantu orang-orang miskin. Di dalam surat Al-Isra misalnya ayat 26. Dalam surat Al-Isra ayat 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atidhal qurba haqqahu. Berilah kerabat kalian hak mereka. Ini sudah kita bahas ya. Kapan? Kemarin. Yatiman dza maqrabah. Wa atidhal qurba haqqahu. Berilah kerabat kalian hak-hak mereka. Itu saja tidak. Wal miskina. Dan beri juga orang miskin hak mereka. Wabnas sabili. Dan juga orang-orang yang bepergian. Ya, para musafir. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah orang miskin itu punya hak. Jadi jangan sampai Anda katakan, yang kerja saya kok. Yang banting tulang, saya kok. Yang peras keringat, saya kok. Kok enak-enaknya orang miskin ikut menikmati. Mereka punya hak atas kita. Bahkan seharusnya kita berterima kasih kepada mereka. Pernah kejadian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang merasa bahwa dia itu lebih tinggi. Dia mampu, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada di bawahnya, yang garis ekonominya di bawahnya. Dan itu saya pikir umum, ya. Orang kaya merasa lebih tinggi dibandingkan yang miskin. Maka apa kata Nabi SAW? Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tahu enggak kalian bahwa kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan rizki itu semata-mata karena adanya orang-orang lemah, orang-orang miskin di antara kalian. Jadi kita dapat rizki itu salah satu perantaranya, salah satu lantarannya. Bahkan di sini dikatakan illa, hanya karena keberadaan orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu berjasa kepada kita. Sehingga mereka punya hak. Ustaz, masa sih orang miskin berjasa sama kita? Loh, jenengan punya perusahaan. Ada karyawannya? Ada karyawannya? Ada. Siapa karyawannya? Orang-orang lemah. Anda tuan tanah. Siapa yang garap tanahnya? Jenengan sendiri yang garap. Sekian ratus hektar dipaculi dewek. Ya, tugel. Apa nih tugel? Boyokane tugel. Ya. Anda orang kaya punya pembantu, punya rumah sekian tingkat. Siapa yang bersihkan? Pembantu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 26 tadi bahwa orang-orang miskin punya hak atas kita. Maka ketika kita bantu mereka, itulah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Dan subhanallah, sayangnya Allah kepada kita. Kewajiban pun dijanjikan ganjaran yang manis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memotivasi kita. Apa contohnya Ustadz ganjarannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Surat
Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu. Apa wa ahsinu? Berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ganjarannya akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak ingin dicintai sama Allah? Kalau sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penduduk langit dan penduduk bumi akan mencintai orang tersebut. Penduduk langit sinten? Malaikat. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayyidul malaikah. Apa sayyidul malaikah? Pemimpin, pemuka, penghulunya para malaikat semuanya dipanggil oleh Allah. Ya Jibrilu, wahai Jibril, aku sudah mencintai si fulan, maka kamu harus mencintai si fulan. Setelah itu kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Diumumkan semuanya kepada kalian bahwa Allah sudah mencintai si fulan. Maka kalian semua harus mencintai si fulan. Berapa jumlah yang akan mencintai dia? Penghuni langit. Kan kita pernah jelaskan. Setiap jarak berapa? Setiap jarak 4 jari di langit ada satu malaikat. Setiap jarak 4 jari, 1. Kira-kira kalau dihitung-hitung di Masjid Agung ini, kalau di saben papat ana pira kowe? Ada yang pernah ngitung? Kurang gayan. Di Masjid Agung ini baru segini. Baru segini. Bagaimana langit semuanya dan 7 lapis. Cukup di situ enggak? Enggak. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh seluruh penghuni langit, para malaikat. Kemudian efeknya di bumi, orang tersebut akan mudah diterima. Mudah diterima. Atau mungkin kalau bahasa kita itu berwibawa. Di mana? Di bumi. Ya. Jadi kalau mau wibawa itu bukan dengan cara petantang, petenteng. Ya, sikut sana, sikut sini, bukan. Taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Berbuat baik. Karena yang akan membolak-balikkan hatinya manusia itu siapa? Allah. Yang akan membuat si fulan segan kepada Anda itu Allah. Jadi jangan dikira kalau setiap orang yang munduk-munduk. Apa munduk-munduk? Apa? Wis DP ya bahasa Jawa maning. Munduk-munduk. Apa sih? Ya is nunduk-nunduk gitu. Ya, di hadapan kita itu mesti dia menghormati kita. Belum tentu nang mburi awas gitu. Engko nek wis mudun lah namanya. Hati. Kembalinya semuanya kepada hati. Orang bisa saja lahiriahnya itu kelihatan kayak menghormati kita. Belum tentu hatinya. Tapi kalau sudah hatinya, Allah yang ngatur.
membuat orang-orang menjadi cinta, menghormati hambanya yang beriman, maka seluruh lahiriahnya akan ikut. Ini yang pertama. Kenapa kita bantu orang miskin? Karena disuruh sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena mereka itu rawan untuk dipinggirkan. Apa dipinggirkan? Dikucilkan, disisihkan, tidak dihargai, tidak diorangkan, tidak dimanusiakan. Dan itu sakit atau tidak? Sakit. Ya. Mereka, orang-orang miskin itu rawan untuk tidak dipedulikan. Nun sewu. Kalau ada orang bikin walimah, orang bikin resepsi, kalau yang datang bermobil, jasnya lengkap, ya, sepatunya mengkilat, ya, turun dari mobil, ada yang bukain. Itu kira-kira tuan rumahnya itu tergopoh-gopoh untuk menyambut atau tidak? Wah, kita amplopnya kandel. Ini amplopnya tebel ini. Langsung disuruh duduk di kursi yang paling depan. VIP. Bukan hanya VIP, VIP. Very VIP. Ya. Tapi kalau yang datang bajunya lusuh, ya. Kemudian sandalnya jepit, selen maning, warnanya beda. Yang satu kuning, yang satu merah. Itu kira-kira akan disambut atau tidak? Ya. Mas ngene mas. Oke, di sana. Paling orang gak amplop di sini 2.000. Ya orang ngoyok ya mangane pira amplopnya 2.000. Masya Allah. Ini pola pikirnya orang bikin walimah itu adalah balik modal. Padahal bukan itu sebenarnya intinya. Intinya adalah berbagi makanan, mengumumkan, ngundang orang. Itu intinya. Ya. Bukan balik modal atau tidak. Karena mereka rawan untuk dipinggirkan. Walaupun belum tentu yang dipinggirkan di dunia itu akan dipinggirkan di akhirat. Ingat baik-baik. Belum tentu yang dipinggirkan di dunia akan dipinggirkan di akhirat. Sebaliknya. Belum tentu yang dihormati di dunia akan dihormati di akhirat. Ingat baik-baik. Belum tentu yang dihormati di dunia akan dihormati di akhirat. Anda pikir setiap orang yang kedatangannya digelarkan karpet merah sebagai bentuk penghormatan, nanti di akhiratnya akan dielu-elukan seperti itu? Sangat mungkin banyak di antara mereka yang nanti di akhiratnya mengatakan, mereka sendiri yang mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Surat apa niki? Surat apa? Surat? Fa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat terakhir. Surat An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat mereka akan mengatakan,
andaikan dulu aku di dunia itu adalah tanah. Tanah di dunia tempatnya di mana? Di bawah. Jadi dia itu bercita-cita lebih senang ketika di dunianya itu bukan jadi karpet, tapi ngisore karpet. Di bawahnya karpet. Ya. Yang diinjak-injak oleh orang. Lebih baik jadi itu, kenapa? Karena nggak ada pertanggungjawabannya. Sedangkan dia sebagai seorang manusia ketika tidak beriman, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rubba ash'atha madfu'in bil abwabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak manusia, atau ada manusia-manusia yang bajunya lusuh, mungkin rambutnya kusut, ditolak di mana-mana. Tapi kalau dia berdoa, pasti akan dikabulkan sama Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi belum tentu orang-orang yang bajunya lusuh, yang penampilannya sederhana, itu tidak mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang kedua. Apa tadi? Mereka rawan dipinggirkan. Yang ketiga, mereka rawan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ustaz, masa memanfaatkan orang miskin? Enggak boleh, Ustaz. Memanfaatkan di sini dalam arti yang negatif. Tapi sebenarnya agak aneh ya. Kedua dipinggirkan. Kok yang ketiga dimanfaatkan? Ya itulah jahatnya orang-orang yang memanfaatkan. Dimanfaatkan bagaimana, Ustaz? Contoh yang paling gampang di zaman kita ini. Mereka dijadikan barang dagangan. Dagangan apa? Dagangan apa? Politik. Mereka dijadikan komoditi politik. Nek lagi dibutuhaken suarane. Ya. Masya Allah. Kami akan entaskan kemiskinan. Kami akan ciptakan lapangan pekerjaan. Kami akan. Orang miskin mantuk-mantuk, alhamdulillah, ngesuk bisa mangan. Coblos nomor sekian. Ya. Nuwun sewu. Sudah miskin ditambah dengan minim pengetahuan, minim ilmu. Wah, ini sudah klop ini. Wah, inilah yang akan kita garap. Maksudnya dimanfaatkan. Maka sangat disayangkan kalau mereka orang-orang yang seperti tidak dipertahankan. Tidak diperhatikan. Kalau bukan kita yang peduli, siapa yang akan peduli kepada mereka? Potensi zakat di Indonesia. Kalau orang-orang kaya Muslim mengumpulkan, membayar zakatnya, akan terkumpul dalam 1 tahun 217 triliun. Bukan miliar. Berapa? 217 triliun. Terus yang baru bayar tahun 2016 kata Baznas, yang bayar itu baru, yang masuk itu baru 5 triliun. Berarti 1%, sekian. 1% sing nembe bayar zakat. Berarti sisanya berapa? 99% belum bayar. Kalau seandainya 99% ini bayar, itu baru zakat loh, belum infak, sedekah yang lainnya, yang sifatnya sunnah.
Kalau itu dibayarkan kemudian didistribusikan secara benar kepada orang-orang miskin, saya optimis di Indonesia ini akan semakin sedikit orang-orang yang bisa dibodohi. Apalagi kalau ditingkatkan pemahaman keagamaan mereka. Jadi bukan cuma sekedar dikasih duit, tapi juga sambil disuruh, ayo mangkat ngaji. Makanya bagus itu Daksos. Apa Daksos? Dakwah sosial. Jadi orang kur bagi-bagi tok, tapi ngaji. Tapi sayangnya pas pengajian orang teko. Tekane pas lagi pembagian. Lu kan biar tambah pinter gitu loh. Nah, kalau sudah semakin sedikit yang dibodohi, berarti nanti akan semakin sedikit pula yang membodohi. Karena orang yang ingin membodohi tidak dapat korban yang bisa dibodohi. Sehingga tambah baik Indonesia. Sekarang kenapa? Pada mau nyuap. Karena banyak yang mau disuap. Kenapa sampai sekarang money politik masih terus jalan? Karena yang dibayar mau. Ayo kita mulai. Tahun berapa ini? 2017. Enggak, maksudnya tahun politiknya kapan gitu loh. Say no to money politik. Ya. Katakan tidak untuk politik uang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. 3 alasannya, salah satu di antaranya yang pertama adalah karena Allah yang memerintahkan kita membantu orang miskin dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, karena mereka rawan untuk dipinggirkan. Dan yang ketiga, karena mereka rawan untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.